Heyo bre, selamat datang channel review film dunia. Kali ini kita akan bahas film Jumanji tahun 1995. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ngobrolin film. Tahun 1869, di suatu hutan yang gelap, ada dua bocah laki-laki bernama Caleb dan Benjamin yang terlihat sedang mengubur sebuah peti kayu. Mereka terlihat ketakutan ketika mengubur peti itu, sampai ketika Benjamin bertanya, "Gimana kalau ada yang nemu?" Caleb pun menjawab, "Semoga Tuhan mengampuninya," sambil ketakutan. Ketika selesai menguburnya, mereka pun pergi. Tapi anehnya, benda yang mereka kubur mengeluarkan suara genderang. Seabad kemudian, di sebuah kota bernama Brantford, ada seorang anak laki-laki bernama Alan Paris yang lagi ngebuburit naik sepeda. Tapi tiba-tiba, Alan dikejar oleh Billy Gisap dan kawan-kawan. Karena Billy main keroyokan, Alan kabur ke pabrik sepatu milik ayahnya untuk bersembunyi. Di dalam, Alan menemui salah satu karyawan bernama Carl Bentley. Carl langsung menunjukkan sebuah sepatu buatannya sendiri pada Alan. Sepatu tersebut rencananya akan ditunjukkan pada bos pabrik itu untuk dijadikan terobosan baru untuk produk sepatu di pabrik tersebut. Tak lama kemudian, datang ayahnya Alan yang bernama Samuel, dan ia juga merupakan bos dari pabrik sepatu itu. Sam memarahi Alan karena berani masuk ke pabrik. Ketika mengetahui kalau Alan diganggu Billy lagi, Sam langsung menyuruh Alan untuk menghadapinya, karena ia gak mau Alan jadi anak yang manja yang gak berani menghadapi ketakutannya sendiri. Setelah itu, Sam menanyakan sesuatu yang Carl ingin tunjukkan padanya. Tapi ternyata sepatu tersebut tersangkut di sebuah mesin akibat kelalaian Alan yang menaruh sepatunya di roda berjalan, menyebabkan mesin tersebut rusak. Sam tampak marah akan hal itu, tapi dengan berani, Carl mengatakan kalau itu salahnya. Alan keluar dari pabrik. Tiba-tiba muncul Billy beserta kawanannya. Billy marah pada Alan karena Alan mendekati pacarnya. Meski udah bilang cuma temenan, Billy tetap mengeroyok Alan sampai babak belur. Get him! Okay, I've got his bike! Yucks! Pas mau balik, Alan mendengar suara genderang dari wilayah kuli-kuli yang sedang bekerja. Ketika menggali tanah, Alan menemukan sebuah peti kayu yang di dalamnya ada sebuah papan permainan bernama Jumanji. Karena ia terus diperhatikan oleh seorang kuli, Alan pun membawa pulang permainan itu. Di rumah, Alan membuka papan permainan itu, tapi ia kembali menutupnya karena ibunya datang. Ibu Alan bernama Carol. Malamnya, Samuel dan Carol memberitahu Alan kalau mereka berencana memasukkan Alan ke sekolah khusus laki bernama Cliffside School. Karena Alan sudah berani menghadapi Billy meski solo versus squad. Tapi Alan tidak mau masuk ke Cliffside karena anak-anak lain musuhinya karena ia seorang anak dari keluarga Paris. Tapi Sam tetap akan masukkan Alan ke Cliffside karena Sam pikir kalau gak sekolah di Cliffside gak akan sukses. Sam dan Carol pergi keluar rumah untuk menghadiri sebuah acara penting. Karena marah, Alan membereskan semua pakaiannya dan barang-barangnya untuk pergi dari rumah. Alan juga membawa Jumanji. Saat akan keluar, ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Saat dibuka, ternyata itu adalah Sarah Whittle, pacarnya Billy. Sarah ke situ untuk mengembalikan sepeda Alan yang Billy curi. Tiba-tiba, suara genderang itu terdengar lagi. What was that? Alan terkejut ketika Sarah juga mendengar suara genderang itu, yang Alan duga berasal dari papan Jumanji. Anehnya, kedua pion yang ada di papan itu tidak bisa bergerak. Dan ketika Sarah melempar kedua dadu, salah satu pion bergerak, dan tiba-tiba muncul suara dari tungku perapian. Sarah menyuruh Alan untuk minggirkan Jumanji, tapi ketika akan melakukannya, Alan malah tidak sengaja melempar dadu, membuat pion kedua bergerak. Tiba-tiba, Alan tersedot ke dalam permainan. Selain itu, muncul sekelompok kelelawar yang langsung menggumuni dan mengejar Sarah. "26 tahun kemudian, rumah Paris kini dibeli oleh seorang wanita bernama Nora, yang rencananya rumah tersebut akan ia tempati bersama kedua keponakannya yang bernama Judy dan Peter. Alasan kenapa Judy dan Peter diurus oleh Nora karena kedua orang tuanya mengalami kecelakaan saat sedang berlibur ke Kanada. Saat berkeliling di rumah tersebut, Peter lari terbirit-birit setelah melihat seekor kelelawar di gudang atap. Besoknya, Nora memanggil seorang pembasmi binatang yang namanya bisa kita panggil sebagai Iwan. Iwan tidak menemukan kelelawarnya,
Tapi dengan random, Iwan malah menceritakan cerita palsu dari rumah tersebut. Iwan bercerita kalau dulu ada seorang anak bernama Alan Paris yang dibunuh dengan cara dicincang oleh ayahnya sendiri. Padahal sebenarnya tidak demikian. Besoknya lagi, ketika akan berangkat ke sekolah, Judy dan Peter mendengar suara genderang dari gudang atap. Dan ketika mereka mencari sumber suara, suara tersebut berasal dari papan Jumanji. Karena penasaran, mereka mencoba memainkan permainan itu. Saat Judy mulai melempar dadu, pion ketiga bergerak. Tiba-tiba muncul sekawanan nyamuk gede. Nyamuk-nyamuk itu sempat menyerang Judy dan Peter, sampai akhirnya pergi. Saat Peter hendak melempar dadu, Judy berusaha mencegahnya, tapi nggak keburu. Pion keempat pun bergerak. Tiba-tiba terdengar suara ricuh dari arah dapur. Judy dan Peter mulai berpikir kalau monyet-monyet dan nyamuk-nyamuk itu berasal dari permainan Jumanji yang mereka mainkan, dan mereka harus menyelesaikannya supaya semua kekacauan itu hilang. Karena sebelumnya Peter dapat angka ganda, Peter melempar dadu lagi, dan pionnya bergerak. Dari kegelapan, muncul seekor singa yang langsung mengejar mereka. Ketika terpojok, Judy dan Peter diselamatkan oleh seorang pria, yang ternyata itu adalah Alan yang sudah berewokan. Alan berkeliling di rumah itu untuk mencari kedua orang tuanya, tapi ternyata kedua orang tuanya sudah meninggal 4 tahun lalu. Judy kembali melempar dadu, tapi anehnya pionnya tidak mau berjalan. Alan yang sudah bermain sejak 26 tahun lalu mengatakan kalau yang mendapatkan giliran bermain adalah Sarah. Mereka bertiga pun menemui Sarah untuk mengajaknya bermain. Ya, meski Sarah harus tumbang dulu karena terkejut. Saat disuruh bermain, Sarah gak mau. Tapi Alan malah isengin Sarah supaya dadunya kelempar. Tiba-tiba, Peter ditarik oleh sulur. Tetes sulur itu merupakan lidah dari sebuah tanaman karnivora. Alan pun cepat-cepat motong sulur itu. Alan giliran melempar dadu, tapi tiba-tiba muncul seorang pemburu kejam bernama Van Pelt yang mengejar Alan sampai keluar. Saking kejamnya, Van Pelt juga menyerang Carl yang sekarang menjadi seorang polisi. Get your hands in the air! Tapi sayangnya, Van Pelt kehabisan peluru. Ia pun terpaksa mengganti senjatanya. Di rumah Paris, Alan berhasil selamat. Judy mendapat giliran melempar dadu. Tapi tiba-tiba muncul sekawanan hewan buas seperti gajah, badak, zebra, dan burung pelikan. Sialnya, salah satu pelikan bawa papan Jumanji ke sungai dan menjatuhkannya. Tapi untungnya, Peter berhasil mengambil Jumanji dengan bergelantung seperti Spider-Man. Di perjalanan pulang, Alan dibogol oleh Carl dan dibawa pergi, karena Carl mengira kalau Alan adalah penyebab dari semua kekacauan yang terjadi di kota. Saat sampai di kota, benar saja sedang terjadi kekacauan. Jumanji dibawa oleh Van Pelt. Sarah, Judy, dan Peter mengajak Van Pelt sampai ke sebuah supermarket bernama Sears Save-A-Lot. Ketika sedang bawa Alan, Carl terkejut ketika tahu kalau pria yang ia bawa ternyata adalah Alan Paris, anak yang menaruh sepatu buatannya di roda berjalan 26 tahun lalu. Alan meminta Carl untuk melepaskan borgolnya, dan dia pun berjanji akan bereskan situasi di Brantford. Tapi ternyata, Carl kena jebakannya Alan. Ketika akan pergi, Alan mendengar suara radio polisi yang menyebutkan penyanderaan seorang wanita dan 2 anak kecil oleh seorang pria bersenjata di sebuah supermarket bernama Sears Save-A-Lot. Alan pun berangkat bersama Carl. Di Sears Save-A-Lot, Van Pelt sedang main ucing lumpat bersama Sarah dan Judy, sementara Peter sedang menyiapkan perangkap. Van Pelt pun berhasil dilumpuhkan, tapi itu bukan berarti ia lemah. Van Pelt bangkit dan berhasil memojokkan Sarah, Judy, dan Peter. Di saat yang bersamaan,
Alan datang dengan merebus supermarket dan menimpa Funpelt dengan kaleng-kaleng cat. Bentar. Kok kayak ada yang kelewat ya? Apa tapi? Oh iya, narator belum ngasih tahu kenapa Peter berubah jadi kayak monyet. Gak ngeledek ya. Alasan mengapa Peter punya rambut lebat di seluruh tubuhnya adalah karena ia mencoba bermain curang ketika Alan dibawa Carl. Sebagai hukuman, Jumanji mengutuk Peter jadi lutung. Saat mereka sampai di rumah Alan, rumah itu berubah jadi hutan. Kali ini giliran Sarah yang melempar dadu. Setelahnya, hujan yang sangat lebat turun, dan seluruh isi rumah langsung kebanjiran. Tidak hanya itu, beberapa ekor buaya juga muncul. Di tempat lain, ketika Nora sedang dalam perjalanan pulang, mobilnya malah jeblos kecomberan karena ada monyet yang mengejutkannya. Di tengah jalan, Nora bertemu dengan Carl dan meminta tumpangan. Tapi sayangnya, mobil Carl diseret oleh sebuah akar dari tanaman karnivora yang berasal dari Jumanji. Ketika mereka sampai di rumah Paris, pintu depan terhempas oleh air yang tertampung di dalam. Buaya-buaya juga ikut keluar. Untungnya, air yang mengalir keluar berhasil mengusir para buaya. Untuk menghindari banjir susulan, mereka pun pergi ke gudang ada di lantai atas. Ketika Alan melempar dadu, lantai yang ia duduki berubah jadi lumpur hisap. Alan pun hampir tenggelam. Melihat situasi itu, Judy cepat-cepat mengambil Jumanji. Tiba-tiba muncul sebuah bunga yang langsung menembakkan duri beracun. Tapi untungnya, Judy masih oke, dan ia pun melempar dadu. Seketika, lantai yang awalnya menghisap Alan kembali ke semula. Tapi sayangnya, Alan tersangkut dan gak bisa ngapa-ngapain. Peter lanjut melempar dadu. Tiba-tiba muncul segombol laba-laba yang mendekat ke arah mereka. Peter pun melawan para laba-laba itu menggunakan kapak. Karena mulai gak enak badan, Judy cepat-cepat menyuruh Sarah melempar dadu menggunakan mulut. Tuh dadu bau jagung gak ya? Karena racunnya mulai menyebar, Judy pun ngedrop. Bersama dengan itu, tanah mulai berguncang. Bumi terbelah menjadi dua. Alan pun bebas, tapi ia harus jadi Tarzan dulu supaya nggak jatuh ke dasar bumi. Akibat guncangan itu, Jumanji terjun ke bawah. Tapi untungnya Alan berhasil menangkapnya. Karena sekarang giliran Alan yang ngocok, ia bermain. Tapi tiba-tiba Funpelt datang dan menodongkan senjatanya. Karena lagi hoki, Alan berhasil menyelesaikan permainan. Seketika, semua makhluk yang keluar dari Jumanji tersedot kembali. Any last words? Jumanji. Oh. Setelah sedotan Jumanji selesai, waktu kembali ke tahun 1969, ketika Alan dan Sarah berada di rumah Paris. Di sana juga ada Sam yang balik lagi gara-gara kebelet ngendok. Alan langsung berlari ke ayahnya dan memeluknya. Karena ia merasa bersalah, Alan juga memberitahu Sam kalau kejadian tentang sepatu yang masuk ke dalam mesin adalah salahnya. Sam juga meminta maaf karena telah memaksa Alan untuk sekolah di Cliffside. Sam pun mengurungkan niatnya itu. Biar gak ada yang mainin lagi, Alan dan Sarah membuang Jumanji ke sungai. Tiba-tiba, Sarah melakukan hal yang gak Alan sangka-sangka. Cie, Alan pun ngefly. 26 tahun kemudian lagi, Alan kini sukses menjadi pengusaha seperti sang ayah. Alan juga menikahi Sarah, dan kini Sarah juga sedang mengandung. Mereka kedatangan tamu bernama Jim dan Martha. Mereka merupakan orang tua dari Judy dan Peter. Mereka juga ada di sana. No! Selesai. Oke bre, itu dia alur cerita dari film Jumanji. Jika suka dengan video channel ini, silakan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.